Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Dalam video kali ini saya akan memasang headlamp yang sudah saya custom Proji Billet Fahid E10 di motor Honda Beat Fi. Ini adalah video lanjutan dari video saya sebelumnya tentang pemasangan billet Fahid atau Proji di motor Honda Beat Fi. Untuk link videonya bisa kalian cek di deskripsi video ini, saya sudah sertakan untuk link videonya, atau cek di video channel saya. Jadi ini adalah video lanjutannya yang kemarin durasinya terlalu panjang dan saya bagi dua, ini adalah part keduanya. Dan pada video kali ini saya akan pasang headlamp Honda Beat Fi yang sudah saya custom menggunakan Proji Billet Fahid E10. Ini untuk cover surutnya saya gunakan model BMW lama. Untuk angel eye-nya ini warna putih, kemudian saya juga pasang diamond eye-nya yang warna merah di dalamnya. Lalu di sini saya pasang juga led mata lang, ada satu pasang kiri kanan yang warna merah ya. Untuk cara perakitannya, bagaimana saya memasang Proji Billet Fahid E10 ini dan kelengkapan lainnya bisa kalian cek di video saya yang part 1. Ini sudah saya smoke, untuk reflektornya sudah saya smoke warna hitam, namun untuk pengecatannya ini bisa di opsionalnya atau sesuai selera. Dan untuk pemasangan led mata elang ini juga opsional, bisa dipasang bisa enggak. Dan untuk surutnya juga opsional, bisa model apa saja dan bisa juga enggak dipasang ya. Dan surut ini ukurannya untuk yang 2,5 inci, Fahid E10 kan 3 inci. Surut atau covernya ini 2,5 inci, namun bisa saya pasang, kalau saya pasang yang 3 inci nggak muat ke dalam ruang reflektornya ini. Di sini untuk bagian bokongnya sudah saya besarkan. Untuk ruang headlampnya, jadi saya gunakan ini plastik talenan untuk di dapur ya. Ini karena dia kuat dan ini nggak mudah copot, karena untuk perekatannya saya gunakan lem steel, kemudian lem G, dan saya ikat menggunakan kabel tes. Jadi ini sudah kokoh sekali, nggak mudah terlepas. Lalu untuk billetnya ini masih bisa saya lepas ya, atau saya bongkar dengan cara saya lepas dulu mikanya dan saya lepas billetnya. Jadi ini masih bisa PNP apabila terjadi kerusakan atau mengganti billetnya. Di bagian belakangnya ada kabel yang sudah saya rapikan, yang sudah saya siapkan untuk pemasangannya. Ini kabel merah positif, hitam negatif untuk diamond eye, angel eye, dan mata elangnya. Jadi di sini semua kabelnya saya satukan, positif positif, negatif negatif. Di sini pengeluarannya. Dan di sini yang kabel warna putih di sini, ini kabel yang menuju ke positif billetnya. Karena ini adalah kabel kontrolnya. Apabila billetnya menyala, lampu utamanya menyala, maka angel eye-nya ini akan meredup, jadi nggak buat silau pada malam hari. Dan untuk diamond eye-nya akan mati, jadi nggak mengganggu sinar pada lensa pada billetnya ini kalau kita ngeliat langsung ke lensanya. Dan di sini ada kabel warna kuning, ini kabel untuk solenoid high beam-nya atau lampu jauhnya. Lalu di sini kabel biru ini adalah untuk negatif billetnya, yang merah untuk positif billetnya. Jadi di sini semua sudah terpasang dan saya rapikan. Lalu untuk kelengkapannya saya gunakan relay ya, wajib sekali menggunakan relay. Relay set yang sudah jadi atau relay rakitan nggak apa-apa, asal menggunakan relay ya. Dan untuk pemasangan seperti ini harus wajib di motor yang sudah arus full wave atau arus DC. Ini relay yang saya beli di toko online, harganya nggak mahal, cuma 40.000 sampai 50.000-an. Ini khusus untuk motor karena satu output ya. Ini ke positif aki nantinya sudah dilengkapi dengan spring. Ini ke positif kepala aki. Kemudian yang ini ke negatif aki atau ke masa bodi motor nantinya. Ini langsung ke billetnya, yang ini kabel merah dan biru. Jadi yang merah ini untuk ke merah, yang biru ini ke hitam negatifnya. Lalu ini kabel untuk solenoidnya yang warna kuning ini. Jadi ini diputus nantinya karena nggak pas untuk soketnya, nggak sesuai, biru hitam. Jadi nggak masalah kalau polaritasnya terbalik, dia non polaritas. Jadi ini saya putus untuk soketnya dan saya tambahkan soket baru khusus untuk solenoidnya. Ini sudah saya tambahkan soket juga ya, karena nanti biar mudah lepas pasangnya. Untuk kabel ini nanti disambung ke kabel lampu senja. Lalu untuk ini masih ke relaynya kita. Ini untuk ke kabel lampu pada motor. Jadi yang warna biru ini untuk negatif, yang warna putih untuk positif low beam, hitam untuk positif high beam. Dalam video ini saya akan perlihatkan test drive-nya di jalan. Jadi saya tunjukkan cahayanya di jalan nanti pada malam hari.
bagaimana hasil cahayanya. Penggunaan Fahid E10, biled Fahid E10 di motor, khususnya di motor Honda Beat FI. Tapi pemasangan ini bisa ke motor-motor lainnya ya, seperti Vario, Mio, dan lain-lainnya. Asal kita pandai-pandai saja untuk mengcustom dudukan dan memasukkan biled ini ke reflektor headlampnya.
sini kabel-kabelnya sudah saya pasang soket, dan ini relaynya. Ini soket-soket yang sudah saya lepas. Ini soket dari motornya. Ini lampu senjanya. Ini karetnya. Tadi lampu senja saya putus ya, jadi ini lampu senjanya nggak saya pakai lagi. Saya tambahin soket. Kalau soket itu bisa soket apa saja atau langsung sambung juga bisa ya. Saya gunakan soket seperti ini. Kemudian kabel yang menuju lampu utama pada motor ini yang awalnya seperti ini ya. Ini saya putus, kemudian saya tutup menggunakan selongsong bakar, bisa menggunakan isolasi. Jadi putusan itu jenjang seperti ini agar nggak nyentuh serabutnya ya. Kemudian ini karetnya saya akan pasang di bagian bokong sini agar nggak mudah masuk air. Lalu ini untuk soket dari relaynya sudah saya putus ini ya. Nah, tadi saya jelaskan yang biru ini adalah negatif. Ternyata sudah saya tes uji, ternyata biru ini adalah yang untuk lampu jauhnya atau high beamnya. Seharusnya yang di bagian hitam ini yang lampu jauhnya ya, tapi nggak apa-apa. Di sini untuk kabelnya nanti disambung ke kabel yang saya putus ini, tapi nggak di sini saya sambung, atau nggak di sini, di bagian soketnya di sini nanti ada kabel yang di motor ya. Jadi yang warna biru ini untuk lampu jauh, putih ini untuk lampu dekatnya positif ya, yang hitam ini untuk negatif. Nanti biru ini saya sambung ke warna biru yang di sini, yang putih kabel warna putih yang di sini. Kemudian yang hitam ke kabel hijau, karena hijau ini adalah groundnya di motor BFI ini. Lalu nanti yang ini skun yang ada skunnya di relay ini sambung ke negatif aki atau masa bodi motornya. Lalu yang ini sudah saya tambahkan soket, yang awalnya soketnya seperti ini, tapi saya nggak punya yang ini, yang jantannya, yang betinasnya saya nggak punya. Saya pakaikan soket seperti ini, jadi nanti bisa terpasang PNP maksudnya ya, jadi bisa dilepas atau dipasang. Lalu untuk soket ke biletnya ini saya pakai skun yang model seperti ini yang sering digunakan pada motor, jadi saya pakaikan skun ini. Kalau saya pakaikan soket seperti ini nggak sanggup ya, karena ini soketnya kecil, harus pakai soket yang besar, tapi saya pakaikan skun. Jadi ini tinggal nanti pasang seperti ini. Lalu ini untuk solenoidnya pasang di sini. Nah seperti ini nanti tinggal sambung ke soket motor. Lalu yang pada relaynya yang ini kabel merah ini ke kepala aki positif langsung ya. Lalu ini ke negatif atau masa bodi, dan ini ke kabel lampu bawaan. Tadi ini lupa saya masukin karetnya, karena kalau masukin seperti ini saja nggak bisa, terhalang kabel. Terpaksa saya buka lagi kabel-kabelnya ini, baru saya bisa masukin, dan nanti saya lewatkan kabelnya di sini. Jadi ini agak saya besarin lubang karetnya agar bisa lewat kabel-kabelnya, karena kalau pakai lubang ini aja nggak muat lubangnya ya. Seperti ini jadinya. Nah nanti ini lewat kabelnya di sini. Di sini tadi kabelnya sudah saya lepas kembali untuk pemasangan karetnya, dan karetnya sudah terpasang, jadi dia nggak mudah masuk air. Tapi di sini ada celah kecil. Celah kecil ini untuk hisapan kipasnya ya, karena di bilet Fight S10 kipasnya itu berada di bokong ini, di bagian sini. Jadi harus ada sedikit udara yang bisa dihisap oleh kipasnya. Oke, ini sudah selesai pemasangan kabelnya, tinggal saya pasang lagi. Tapi sebelum saya pasang ininya, saya pasang dulu relaynya ini ke motor. Jadi nanti ini ke biletnya ke sini, ini ke solenoidnya di sini. Lalu yang kabel hitam ini ke negatif aki atau masa bodi motor, yang merah ini ke aki positif. Dan tadi di sini awalnya ukuran sekringnya itu 30 ampere, tapi saya nggak pakai 30 ampere, terlalu besar ya, nggak bagus untuk pemutus arus kalau ada konsleting. Jadi saya ganti dengan 15 ampere, sudah sangat cukup ini, karena hanya menggunakan satu bilet Fight S10. 15 ampere untuk rekomendasinya, 30 ampere itu terlalu besar. Dan ini kabelnya akan saya sambung ke kabel lampu utama pada motor, yang nantinya kabelnya itu ada di soket ini, yang lawan soket ini ya. Yang hitam ini ke warna hijau di sini, yang putih ke putih, yang biru ke biru, karena yang biru di sini untuk lampu positif lampu jauh, putih di sini untuk positif lampu dekat, dan hijau ini untuk negatif atau groundnya.
ini relaynya sudah terpasang baik ya. Tadi ini relaynya saya rekatkan menggunakan kabel tes di sini. Untuk kabel ke lampu utama motornya saya sambung ke sini. Kemudian groundnya atau negatifnya saya ambil di bagian baut pada klaksonnya, karena ini menyatu ke sasis body dan menyatu juga ke negatif aki. Ini tinggal saya sambung nantinya ke headlamp. Dan untuk ke positif akinya, kabelnya saya selipkan dari bawah sini hingga menuju bawah sana. Lalu saya sambung ke positif akinya. Cekringnya berada di sini juga. Dan tadi saat pemasangannya, ini bagian ininya mentok ya. Bagian ininya mentok ke klakson. Makanya klaksonnya ini akan saya pindahkan ke belakang. Jadi nanti biar nggak mentok, cuma mentok ke sini saja, selebihnya oke. Jadi ini klaksonnya saya pindahkan posisinya agar nggak mentok. Posisi klaksonnya saya buat seperti ini agar suara klaksonnya tetap lantang jarak mengarah ke depan. Lalu untuk ground pada relaynya tetap saya ambil di sini ya, karena nggak mentok. Yang masalah di klakson saja. Tadi mentok ke sini ya. Nah ini tadi sudah pas, karena yang bagian besi ini pun nggak mentok tadi. Cuma bagian klaksonnya agak ke depan makanya mentok. Oke, jadi ini tinggal saya sambungkan kabel dan saya pasang lagi body dan headlampnya. Oke, jadi di sini sudah terpasang baik headlampnya, dan untuk penampakan dari depan seperti ini. Sebenarnya kalau dilihat dari tampilan ini masih ada yang kurang sepertinya. Kalau saya lihat di lampu sennya ini masih standar, cuman bohlamnya sudah LED, tapi warnanya masih kuning, LED kuning. Mungkin next video coba saya custom juga untuk lampu sennya agar sinkron dengan headlampnya ini. Mungkin next video insya Allah akan saya buatkan kalau ada waktu. Kemudian di sini untuk tampilan dari depan, kalau pada malam hari ini sih kurang kelihatan blue lens pada lensanya. Nah ini kelihatan ya, cuman agak kurang. Tapi kalau siang hari ini sangat kelihatan lensa blue lensnya. Di motor ini ada kontak untuk mematikan headlampnya, jadi dia ada kontaknya. Ada 3 mode, off, lampu dekat, dan lampu jauh. Jadi seperti itu. Saya coba kontakkan ke on. Pada saat kontakkan ke on dan ini saklarnya off, untuk mata lang, angel eye, dan diamond eye nya akan menyala ya. Nah seperti itu hasilnya. Untuk mata langnya merah di sini, kemudian diamond eye nya merah, angel eye nya putih. Jadi untuk penampakannya seperti ini. Untuk diamond eye dan mata langnya saya sinkronkan warnanya jadi agak lebih masuk, karena saya nggak suka juga dengan banyak-banyak warna ya. 2 warna saja sudah cukup menurut saya. Nah untuk penampakan pada saat kontak on dia seperti ini dia nyala siang maupun malam hari. Untuk siang hari ini juga kelihatan ya, cahaya dari angel eye
dan mata elangnya. Cuman yang diamond eye yang di bagian dalam lensa agak kurang kelihatan. Nah, untuk menyalakan biletnya ini saya takarkan ke low beam. Nah, ini pada saat low beam cahayanya seperti ini kalau melihat ke biletnya, dan pada saat low beam ini yang diamond eye merah di dalam lensa atau biletnya ini mati ya. Coba kalian perhatikan. Nah, kalian perhatikan pada saat lampu biletnya menyala maka diamondnya akan mati dan lampu utamanya seperti ini. Oke, ini kurang jauh sorotnya, coba saya nanti jauhkan ya. Nah, di sini untuk cahayanya seperti ini, penampakan dari depan, jadi dia nggak silau ya, karena dia ada potongan cahayanya. Voltmeter atau akinya di sini 11,8 dan mesin dalam keadaan mati. Saya nyalakan ya. Coba saya nyalakan mesinnya agar lebih terlihat apakah dia menyerap aki atau membuat aki tekor apa enggaknya. Nah, pada saat langsam seperti ini, lampu utama atau biletnya mati, dia up-nya atau tingginya di 13,7. Ini mesin dalam masih dingin ya, mesin motornya. Pada saat saya nyalakan lampu biletnya atau lampu utamanya, dia turunnya ke 13 sampai 12. Ini paling mentoknya 12,4 volt dan itu masih aman. Asal dia nggak di bawah 12, ini masih aman. Ini untuk low beam. Ini high beam. Jadi seperti itu. Dan pada saat saya gas sedikit, jadi dia naik ya, dia nggak tekor, dan ini nggak buat aki tekor, masih aman digunakan asal di motor itu arusnya DC atau full wave. Jadi pada saat motor langsam seperti ini saja dia nggak buat tekor ya akinya ya. Nyala mesin stabil, dan untuk hasil cahayanya kalian bisa lihat. Ini kalian lihat ini datar ya, saya buat datar. Ini untuk cut off pada bilet Fight A10 ini yang saya gunakan adalah flat datar, nggak ada jenjangnya, jadi dia datar seperti itu. Dan ini cahayanya karena ini luar biasa ya untuk di motor ya, dengan cahaya segini. Ini high beam, ini low beam. Kalau Fight A10 memang saya akui terang. Oke, ini saya coba sorot ke jalan dan kalian bisa lihat ini cahayanya luar biasa ya. Untuk di motor ini sangat terang sekali nih cahaya seperti ini. Ini untuk low beamnya, ini high beamnya. Ini cuma satu bilet ya, apalagi menggunakan dua. Namun untuk reviewnya saya pernah review di video sebelumnya, dan penggunaannya di mobil pasang dua itu sangat worth it sekali, apalagi untuk di motor ya. Ini terang sekali, kalian bisa lihat. Ini low beam, ini high beam. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya kenapa saya nggak pasang leveling headlamp ya, atau untuk otomatis bisa kita setting tinggi sorotnya itu menggunakan tombol. Namun saya rasa atau saya pikir itu tidak terlalu bermanfaat untuk di motor ya. Kalau di mobil itu mungkin sangat bermanfaat, tapi kalau di motor, apalagi di motor Honda Beat FI ini, karena untuk setelannya kita bisa set di sini, di bawah sini ada baut, jadi kita longgarkan dan kita setting. Jadi simple untuk men-setting ketinggian headlampnya. Untuk menambahkan auto leveling itu menambah kerjaan saja ya, karena manfaatnya tidak terlalu banyak kalau di motor, apalagi di Honda Beat FI ini. Ini untuk sorotnya sudah saya setting ketinggian sorotnya, jadi dia nggak buat silau atau semakin jauh dia semakin rendah. Ini saya standarkan 2 ya, makanya dia agak turun sedikit. Ini high beam, ini low beam. Jadi luar biasa ya kalau saya matikan lampu utamanya, dan dia di sini hanya memanfaatkan lampu dari Angel Eye, Diamond, dan mata elangnya.
Oke, yang seperti tadi saya lihatkan pada saat saya bawa jalan, ini memang hasilnya memuaskan ya. Menggunakan sebuah Proji Billet di motor, apalagi menggunakan Fight S10 ini. Dan untuk akinya di sini sama sekali nggak drop ya. Di sini pada saat bawa jalan tadi mesinnya udah panas, dia di 13, sekian, paling mentoknya 13,4, dan ini tidak buat aki ngedrop. Karena pun saya sudah mengganti kiproknya menggunakan kiprok Tiger, sudah full wave, dan ini standarnya sebenarnya pada motor ini masih half wave, tapi saya ubah ke full wave. Di video sebelumnya saya pernah buat tutorial cara perubahannya. Kalian bisa lihat ini terangnya, ini untuk low beam, ini high beam. Dan itu untuk datarnya sudah set datar ya. Dan tadi pun tidak ada pengendara lain yang merasa silau pada lampu yang saya gunakan ini, karena kalian lihat ini ada potongan cahayanya, nggak ada bias yang sangat menyakitkan ke atas atau yang terang biasnya ke atas. Oke, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang pemasangan Billet E10 Fight S10 di motor Honda Beat FI dan review di jalan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fozan Project Creative, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini ya, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.